Kalian baru beli range extender dan selesai disetting malah connected no internet terus. Stay tune di video ini dan gue kasih tahu cara troubleshootingnya. Hello good day everyone, selamat datang di channel Mang Tech. Hari ini gue akan kasih tahu kalian gimana cara mengatasi connected tetapi no internet di range extender kalian. Pertama coba kalian reset dulu ke setelan pabrik range extendernya ya. Nah, dengan cara menekan tombol di bawah range extender, itu biasa di bagian bawah atau bagian belakang ada tulisan reset. Kalian tekan aja selama 10 detik. Nah, ketika udah 10 detik kalian lepas, itu biasanya semua LED range extendernya akan berkedip dan namanya itu akan kembali ke setelan default ya. Jika range extender kalian sudah dalam setelan pabrik, kemudian buka hotspot handphone kalian. Jadi hotspot handphone kalian dibuka. Di sini kita akan tes koneksi menggunakan hotspot handphone sebagai sumber internet utama si range extender. Tujuannya apa? Agar kalian mengetahui yang salah ada pada range extender atau si sumber internet atau si routernya. Kemudian kita masuk ke WiFi dari si range extender. Jadi di sini kita setting WiFi-nya via laptop. Jadi kita koneksikan laptop kita atau handphone kita ke range extender ya. Jadi kita settingnya via web, bukan via aplikasi. Dan sebagai catatan, si range extender ketika setting itu tidak memerlukan koneksi internet. Jadi jangan khawatir kalau ada tulisan no internet atau connected no internet ketika awal setting range extender ya. Ketika web sudah dibuka, kita bisa ketikkan 192.168.0.254 atau kita bisa ketikkan tp-link repeater.net sebagai alternatif jika 192.168 tadi tidak bisa terbuka. Nah, ini saya close yang satunya, saya pilih yang ini. Ketika range extender pertama kali digunakan itu biasanya akan menyuruh kita untuk membuat password baru. Ini kita akan scanning, ini automatic scanning dari si range extender untuk mendeteksi wifi yang berada di sekitar dia. Kita pilih yang hotspot HP dan pastikan password yang kita masukkan itu sesuai dengan password sumber internet kita ya. Kalau salah, range extender bakal connected no internet juga. Dan saya akan membuat SSID yang berbeda dengan si sumber internet. Jadi saya akan bikin SSID yang berbeda dari handphone saya. Ketika udah, kita tinggal save. Baik, kita akan pastikan apakah si range extender ini terkoneksi ke internet. Kita buka si range extender test yang sudah dibuat. Ini tulisannya connected ya dan secured. Catatan, jika kalian sudah save ini dan terputus koneksinya, maka kita harus koneksikan ulang ke SSID yang baru kita buat. Dan kita masuk ulang ke settingan range extendernya untuk melihat apakah ini sudah terkoneksi ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini di settingan ini type-nya dynamic IP. Dynamic IP ini adalah kita mendapatkan alamat IP secara otomatis dari handphone kita, yang mana handphone bisa juga bekerja sebagai router. Kemudian kita coba untuk tes koneksi ya. Pertama kita tes koneksi dengan ping. Kita pancing terlebih dahulu. Jika memang tidak bisa connect, kita pancing dengan ping. Dengan cara kita menuju ke start menu. Kemudian kita ketikkan CMD. Kita ketikkan ping spasi 8.8.8 kemudian enter. Ini adalah tes koneksi ke Google ya. Jadi 888 itu DNS-nya Google. Ini baru mau tes, kita coba speed test ya.
dan sudah bisa browsing dan juga sudah bisa speed test. Nah, berarti jika si range extender mau dengan koneksi dari hotspot atau handphone kita, berarti ada yang salah dari sisi router dan bukan dari sisi si range extender, karena si range extendernya mau menggunakan hotspot dari si handphone ya. Jadi dari sisi router perlu dipertanyakan apakah ada yang salah. Ada beberapa masalah yang mungkin terjadi ketika si range extender mau connect ke si router. Bisa jadi karena dia tidak dapat IP address dari si router ya. Jadi tidak dapat IP address atau terjadi IP konflik. IP konflik itu adalah IP address-nya sama dengan perangkat yang lain. Jadi ketika ada dua IP address yang sama dalam satu jaringan itu tidak bisa ya. Jadi salah satunya bakal tidak akan connect ke internet. Nah, cara ini bisa diatasi dengan setting IP address manual. Jadi kita bisa setting IP address manual atau bahasa lainnya IP static. Di yang kedua ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengatasi si range extender ini tidak dapat IP address dari si router utama. Nah, di sini kita akan setting IP static. IP static untuk si range extender. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita reset lagi si range extender. Kita reset lagi range extendernya. Setelah berhasil terreset, kita bisa masuk ke sumber utama internet. Kita bisa masuk ke router. Setelah kita masuk ke router, kita cari tahu dulu gateway atau IP address yang digunakan oleh si router utama. Untuk apa? Agar kita bisa berikan IP address manual ke range extender kita. Caranya adalah masuk ke CMD. Nah, di CMD kita ketikkan di CMD kita ketikkan ipconfig ya. Nah, dengan mengetikkan ipconfig ini kita akan tahu si laptop ini dapat IP berapa, kita akan bisa melihat subnet masknya berapa, dan default gateway. Default gateway ini adalah IP address untuk si router utama atau sumber internet kita. Ini kita catat ya. Kalau mau dicatat aja. Jadi router saya dapat IP 192.168.234.154. Ini router saya. Di router kalian pasti akan berbeda ya. Jadi ini saya akan mencontohkan ini di router saya. Dan subnet masknya ada di 255.255.255.0. Ini subnet standar ya. Nah, bisa dilihat juga di sini ada 192.168.234.7. Ini adalah IP dari laptop. Jadi laptop saya diberikan alamat IP 7 oleh si router utama saya. Nah, setelah dicatat, kita akan masuk ke browser. Kita koneksikan dulu ke TP-Link range extendernya lagi. Terus kita setelah connected kita masuk ke browser ya. Kita masuk ke browser, kita ketikkan lagi 192.168.0.254. Ini kita isi saja admin. Nah, di sini kita masuk ke menu setting. Jadi kita hindari quick setup, kita masuk ke menu setting dan kita pilih wireless ya. Kita masuk ke wireless. Di sini kita wireless scan dulu. Jadi kita scan lagi WiFi yang ingin kita koneksikan ke range extender. Kalau di sini saya bikin SSID-nya router atau sumber internet utama. Kita masukkan passwordnya. Ingat security-nya WPA2PSK ini adalah security standar yang biasa digunakan oleh router rumahan ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Itu WPA2PSK dan kita masukkan passwordnya jangan sampai salah.
Kalau sampai salah, tidak akan bisa connect ya. Dia akan connected no internet. Setelah itu kita refresh. Kita refresh browsernya. Jika browsernya di refresh tidak mau, berarti kita sudah terputus dari si range extender ya. Oleh karena itu kita harus koneksikan ulang lagi ke range extender. Nah di sini nggak mau ya, 192.168.0.254 yang nggak mau. Kita coba di tp-link repeater.net. Nah ini alternatif. Nah ini mau. Kita masukkan password tadi admin. Sekarang kita masuk ke menu setting ya. Jadi kita hindarin quick setup. Di menu setting itu kita pilih network. Dan kita isikan. Jadi masuk ke menu setting, pilih network. Use following IP address. Nah ini kita tulis manual, ketik manual. Tadi gateway-nya 192.168.234.154 ini udah masuk ya. Jadi kalau di range extender kalian kosong atau belum masuk, kalian bisa ketik manual. Kemudian ini IP-nya saya ketik manual. Saya belakangnya saya rubah jadi 192.168.234.90. Nah, jadi ingat IP address itu harus sama dengan gateway, cuman yang berbeda itu di bagian belakangnya saja. Kita lihat kalau gateway belakangnya 154, di sini saya berikan titik 90 di belakangnya. Nah, kalian lihat di sini type-nya sudah static IP, bukan lagi dynamic ya. Jadi berarti IP-nya manual. Jadi alamatnya kita setting secara manual. Ini kita coba tes. Ini masih belum terkoneksi. Kita pancing dengan ping 8888. Masuk. Pingnya sudah masuk, kita tes ulang. Sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk ke speed test. Jadi kita bisa coba speed test. Jadi kalau memang tadi belum bisa, kita bisa tes ping. Kalau connect maka dia akan langsung keluar seperti yang tadi ya. Jika memang masih tidak bisa, berarti kita harus cari tahu apakah dari sisi router utamanya ada access control list atau ACL yang diaktifkan oleh pihak ISP atau si internet service providernya, si provider internet berlangganan kita, atau kita perlu dilakukan MAC binding dari sisi router, atau si range extender ini menyalurkan channel yang berbeda dari si router utama. Itu bisa jadi juga. Agar videonya nggak terlalu panjang nih dan ngebosenin, mungkin kalau ada kesempatan akan gue buatkan untuk troubleshooting range extender yang lanjutan ya. I think that's all from me. Thanks for watching. Kindly support me dengan like dan subscribe.